Hadis kedua, warawa al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'. Wahtilali muqabilihi maqamahu. Nah, ini apa ini? Saya pula. Wahtilali muqabilahu maqamahu. Wahtilali muqabilihi maqamahu. Apa itu? Ihtilal. Dari mahallun ya, ihtalla, yahtallu. Ya, wahtilali. Ya. Ya. Nah, dari segi nahunya apa ini? Ikhtilal. Lah kenapa makomahu? Enggak, ihtilal itu kan masdar. Kenapa jadi mansub? Sininya makomahu. Tadi ada masdar yang yusbihu ismal fa'il. Kalau ini fi'il. Ya. Wahtilali muqabi bihi maqamahu. Dan apabila tadi yang lawan-lawan yang 5 tadi loh, qabla khamsin itu, ya, itu sudah menempati 5 perkara sebelumnya, itu udah berabe itu. Udah berabe. Ya, kalau sudah datang apa? Haram, sudah datang sakom, sudah datang fakir, sudah datang syuhul, sudah datang maut, selesai. Masya Allah. Ya, kemudian wafil hadis ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhah wal faragh. Ada 2 nikmat yang sering dilalaikan, dilupakan oleh orang-orang kebanyakan, yaitu as-sihhah wal faragh. Hadis kedua, warawa al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'. Lagi-lagi Nabi artinya nikahilah wanita 4 kali. Cari yang istri pertama yang punya harta. Lalu yang kedua cari yang punya keturunan. Yang ini kriteria 4 yang menjadi rujukan bagi calon suami atau calon istri dalam memilih pasangannya. Ya, Rasulullah menyebutkan kriteria pertama adalah harta, ya. Yang kedua keturunan, yang ketiga kecantikan, yang keempat agama. Nah, ini rata-rata berpahamannya begitu kan? Saya dapat dari Kiai Mufassir itu. Jadi ini adalah asal usul bangsa-bangsa melihat wanita
itu yang pertama Mal, itu bangsa Eropa. Romawi. Oh. Persia. Iya. Iran. Persia itu kriteria wanita itu yang terhormat adalah yang berharta. Oh ya. Jadi apa namanya, paham materialistik itu Persia. Diukur dari wanita terhormat itu adalah dari kekayaan. Yang kedua wali hasabiha, ya. Nah itu Yunani, ya. Turunan dewa. Zeus. Kayaknya ya kan ada kaum ini kan di Yunani, kaum kasta-kastanya itu kan. Iya dong. Iya, ada pemikir kaum apa itu. Nah, ini kan baru tahu kan? Baru tahu kan? Iya kan? Baru tahu. Nah, iya. Belum pernah ini. Kita lihatnya begitu, tapi ini versi Abah Mufasir ini. Yang ketiga Romawi ini melihat wanita itu dari cuantiknya, ya, dari cuantiknya, gitu, ya kan. Nah, Islam tidak memandang itu, tidak melihat harta, tidak melihat. Aku nggak bawa harta, aku nggak bawa bunga, yang ku bawa adalah hati yang gue ya. Nah, jadi kakak sekalian, Islam Nabi Muhammad mengajarkan kriteria moral, agama, spiritual. Memandang wanita yang baik itu bukan seperti versi Yunani dan Romawi, kan itu peradaban dulu kan, begitu kan. Nah, peradaban Islam melihat dari moral spiritualnya, ya, dari agamanya. Masalah harta bisa dikejar setelah nikah. Bisa, pasti tahu. Om Wahid siap. Saya nikah dengan Usanana, gak punya apa-apa. Naik bus ya? Iya, bener. Saya di Bekasi itu rumah kelas 7x7, ayam malu kan 7x7, dibagi 2. Nah, saya tinggal itu di situ, ya, nggak punya apa-apa, ya, 2 gitu, nggak apa-apa, sabar terus gitu, bangun. Ya. Harta bisa dicari oleh kita berdua, hasad turunan bisa kita perbaiki turunan ya. Nah, ya bisa. Demikian juga Jamal. Oh, sekarang gampang itu, ya kan? Anak kecil tuh sekarang, masya Allah, itu apanya? Online-nya itu yang buat pemutih-pemutih apa itu? Anak saya itu apa, mau ada produk ini, beli macam-macam itu. La ilaha, banyak produk kecantikan apa? Skincare. Tiga hal itu bisa ditempuh setelah nikah. Tapi kalau agama, ayo, harus dari awal. Gak bisa. Agama harus jadi pondasi. Ya, harus ada pondasi. Makanya fadfar bizatiddin taribat yada. Nah, ini uslub apa kayak Saifullah? Pokoknya ketempuan lah pokoknya. Kalau ada bahasa yang aneh-aneh, ada harus mas'ulnya kan. Ini tasbih, majaz atau apa? Fazfar bidzatiddin taribat yadaka. Taribat yadakanya itu. Yadaka itu kan maknanya itu ada di bawah tuh, Ar-Rabi itu, baca. Atau orang miskin kan biasanya ada sifat gitu ya. Bahwa kabarun di mana doa
maksudnya ini jumlah atau khobariyah, tapi maknanya apa syariah, yaitu doa. Tapi bila yurad di hakikoh, tapi doa di sini tidak dimaksudkan yang sebenarnya. Jadi seperti halnya ada syarat. Syarat itu kira-kira. Jadi ini jumlah khobariyah ini. Fazfar bidzatid din. Beruntunglah kamu kalau mendapatkan wanita yang mempunyai Agama. baik agama. Ilam taf'al. Wa illa taribat Debu. menunjukkan fakir. Menunjukkan fakir. Semoga kamu Pasti. Ya. jadi kita sarannya Hidayah. jika tidak mengikuti syarat itu kata Rasul. Oh, gini lakin la yuradu bi haqiqatuhu. Doanya bukan mendoakan jelek. Jadi karena ada itu kalau kamu tidak mengikuti syarat itu, maka kamu bisa menjadi orang yang fakir. Ini artinya tidak akan beruntung. Apa sih gunanya yang tiga tadi? Kalau oleh yang tinggi, Ya. makanya kan ulama juga ada yang memaknai agama nilainya satu. Kalau yang tiga lainnya itu nilainya 0,00. Jadi ada satu ditambah 0 tambah 1000. 1000. Tapi apa gunanya yang tiga itu tambah satu? Iya. 0,1. 0. 0 aja, kosong. Kosong. Walaupun banyak ya 0 semua. Oh gitu ya. Harus Ya, mendapatkan ya, ya. satu dulu. Lain dengan waihak atau wailah. Wailah juga maksudnya itu termasuk ungkapan yang tidak juga sebenarnya, artinya mudah-mudahan kamu celaka itu enggak, artinya kalau kamu melakukan hal ini bisa jadi kamu akan menjadi orang yang celaka. Oh, kalau tidak dilakukan yang ini, kamu bisa akan jadi waihak atau wailah atau taribat yada. Mana ada Rasulullah mendoakan yang jelek. Nah, luar biasa. Taribat yadak itu if luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ya. Hafaznya panjang Coba lihat. Tadi yang dikatakan Kak Saifullah 0 itu. Jamal 0. usia berapa? 17 sampai 35. Setelah itu gigi mulai copot, ya kan? Udah. Ini pipinya udah kendor, turun. Ayo. Matanya udah mulai. Iya. Sudah betul, lama-lama jadi 0. 0 ya kan? Nah, itu dia. Hasab. Ya kan? Apalagi mal. Ya. Mal dipakai habis lah. Mana ada yang enggak habis. Ya kan? Habis. Jadi Kak sekalian, luar biasa betul tadi itu. Yang 3 tuh akan jadi 0. Tapi agama bukan 1, plus terus, nambah terus, nambah beragama, nambah bagus, Tambah cantik, tambah. iya, waduh luar biasa. Ya, tapi ini kelihatannya hanya kriteria wanita ya. Iya. Sebetulnya wanita juga memandang laki-laki juga demikian. Ada habisnya. Ya enggak, artinya mafhum muwafaqahnya itu ya sama dong. Ya, wanita melihat laki-laki, kalau ada yang melamar ustazah, ya jalan kaki, sarungan, sendal jepit, ya pecinya udah buluk, hitamnya udah kuning-kuning gitu kan. Dengan yang datang pakai mana yang diterima? Ini sekali lagi maksud saya begini, saya boleh mengatakan karena saya sudah mengalami, ya kan. Jadi insya Allah jangan ragu, pilih yang beragama, ya. Beragama itu artinya
eh, ucapan dan tindakannya ada apa namanya kesesuaian, ya. Ya, artinya tidak berteori saja, tapi juga diamalkan, kan begitu ya. Nah, insya Allah itu yang akan membawa kebahagiaan itu, ya. Sekali lagi tadi kita sudah membahas ya, yang 3 itu bisa kita raih setelah menikah, ya. Setelah menikah kita bisa meraih yang 3 itu. Nah, tapi kalau setelah menikah baru ngajarin kan capek juga itu. Jadi pilih yang beragama, ya. Maksud saya bukan hanya teori agamanya, tapi sudah mengamalkan gitu loh. Maka paling tidak ustazah kriteria itu yang sholat dan bisa baca Quran minimal. Kata Kiai Mufasir, paling tidak sholat dan bisa baca Quran. Ya, artinya sholat itu artinya bukan bisa sholat, maksudnya itu dawam. Sholatnya itu sudah tidak diperintah-perintah lagi, sholatnya sudah tidak disuruh-suruh lagi, bahkan luar biasa sudah menjadi apa namanya ya menjadi sikap ya. Itu ini ya indikator dari din itu sholat. Yang kedua bisa baca Quran. Kalau mau nambah lagi suka puasa. Nah, suka puasa maksudnya kalau nggak Senin ya Kamis. Suka puasa. Dah itu aja cukup. Dah ya cukup dah sudah ya. Tapi masih nganggur gimana? Ya bareng-bareng kerja. Tazawwaju yughni umullah. Nikahlah pasti Allah nanti akan membuatmu cukup, ya. Bukan kaya, yughni umullah itu cukup nantinya, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dapat jodoh yang bizatiddin. Kata Nabi, kalau tidak dapat itu taribat yadaka, tanganmu nanti akan belepotan dengan apa namanya debu, ya namanya capeknya aja kan, hanya dapat capeknya aja. Jadi jamal itu debu, asab debu, mal debu. Karena sirna seperti ya, waduh luar biasa ini. Rasulullah ini luar biasa ya, masya Allah. Semakin digali semakin ya enggak ini daya pikir kita aja begitu kan ya. Yang naif yang seperti itu. Apalagi ulama-ulama yang punya ini yang luar biasa, ketajaman ya. Kita aja hari ini bisa membayangkan baginda Rasul luar biasa. Demikian apa namanya kata-katanya luar biasa, sangat inspiratif lah kalau untuk bahasa sekarang ini. Alhamdulillah, ini pesan yang kita dapatkan dari ijmaluhu lil ma'dudat tsumma tafsiluha. Tentunya secara pendidikan bilangan itu menjadi hal yang menarik untuk diingat, lalu setelah itu dirinci dari bilangan. Nah, barangkali kamu Fli ngajar matematika, ini metodenya matematika itu minal am ilal khos. Ngajarkan matematika itu. Ya ini kan 5. Nah, baru dirinci. Ini 4 baru dirinci. Kira-kira ya. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah tergolong dari hamba-hamba yang beruntung ya, amin ya rabbal alamin.